Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi juga untuk dosen pengampu ilmu kewarganegaraan Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Dan selamat pagi juga untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Sisip Bekasi. Saya Oktavia Hordiat Erlina, mahasiswi Sisip Bekasi semester 1 dengan NIM 21222310024. Dan seperti biasa saya mempunyai quotes untuk kita semua. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang kita hafal, melainkan apa yang bermanfaat untuk orang lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melampirkan tugas UAS saya dengan pembahasan materi 8-13 yang telah diajarkan, dan ada 6 poin pembahasannya. Di sini juga saya akan membacakan susunannya. Yang pertama, pembahasan isi materi. Yang kedua, pokok pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan materi yang telah disusun. Dan yang keempat adalah penutupan. Baiklah, pembahasan materi pertama adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan, serta kepentingan nasional dari berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam upaya mencapai ketahanan nasional itu sendiri, negara harus memiliki kapasitas militer yang memadai, sumber daya alam yang cukup, serta kebersamaan dan kepedulian dari seluruh masyarakatnya. Poin kedua yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses penerapan dan penegakan aturan dan hukum yang berlaku dalam suatu negara dan wilayah. Tujuan penegakan hukum itu sendiri untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakatnya. Poin ketiga yaitu hubungan negara dan HAM. Hubungan negara dan HAM memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, menghormati warga negara, dan HAM yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa pandang ras, agama, jenis kelamin, dan latar belakang sosial lainnya. Poin keempat yaitu teori ketahanan nasional adalah konsep strategi penting bagi suatu negara untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup di tengah ancaman dan tantangan yang beragam, menjadi kunci dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Poin kelima yaitu pentingnya integrasi masyarakat adalah kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kolektif terhadap norma dan nilai-nilai yang baik. Poin terakhir yaitu poin keenam, geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia adalah bahwa lokasi geografis Indonesia yang strategis diantaranya 2 samudra besar. Hal ini memberikan tantangan dan peluang dalam menghadapi berbagai dinamika politik, ekonomi, keamanan, dan dunia internasional. Sementara geostrategi Indonesia adalah untuk menjaga wilayah perdagangan lautnya yang strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Geostrategi Indonesia mencapai tujuan nasional melalui kerjasama dan diplomasi yang cerdas. Kesimpulannya, poin pertama adalah ketahanan nasional menjadi landasan utama dalam menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan bersama dalam mencapai ketahanan nasional. Kesimpulan poin kedua, penegakan hukum menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu masyarakat. Kesimpulan poin ketiga, kesadaran dan komitmen HAM dan membantu membangun perdamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kesimpulan poin keempat, teori ketahanan nasional harus punya perencanaan strategis, analisis, dinamika dalam upaya menjaga peningkatkan ketahanan nasional suatu negaranya. Kesimpulan poin kelima, integritas masyarakat adalah komitmen bersama berperilaku jujur, etika, dan tanggung jawab yang menciptakan masyarakat yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing pastinya. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu poin keenam adalah peran Indonesia sebagai negara maritim yang besar, sumber daya lama yang kaya, menjadi geopolitik dan geostrategi negara ini sebagai faktor penting dalam menentukan posisinya di tingkat regional dan global.
Dari seluruh kesimpulan yang saya bahas, pembahasan saya yang saya jelaskan, saya mempunyai kesimpulan sendiri, yaitu keadilan dan hukum adalah pijakan kokoh menuju kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih untuk dosen kewarganegaraan kita Ibu Ani Ari Rahmani yang telah mengajarkan materi kewarganegaraan di semester 1 ini, yang menurut penilaian saya pribadi beliau adalah dosen yang sangat luar biasa. Terima kasih juga PPT video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.